dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Pertama, Akila, Hanifah, Hadir, Bu. Asyifa, hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu hijrah? Nah, Ibu beritahu ya. Hijrah itu artinya berpindah. Maksudnya yaitu Nabi Muhammad itu berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang dimana Nabi Muhammad itu hijrah untuk mengajarkan agama Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, terus selanjutnya hijrah itu terbagi menjadi dua. Ada berapa? Dua. Nah, hijrah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hijrah makaniyah. Ada yang tahu hijrah makaniyah itu apa? Hijrah makaniyah itu adalah berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada hijrah maknawiyah. Ada yang tahu apa itu hijrah maknawiyah? Hijrah maknawiyah itu proses hijrahnya seseorang atau orang itu bisa disebutkan dengan dari perbuatan yang buruk ke perbuatan yang lebih baik lagi. Seperti contoh, seseorang itu sebelumnya memakai narkoba atau perbuatan yang tercela. Jadi karena dapat hidayah, nah dia itu hijrah. Nah, hijrahnya itu berbuat baik, dia kayak seperti menolong orang atau dia berbuat yang di jalan yang benar. Itu disebut dengan hijrah maknawiyah. Setelah itu kita masuk kepada sebab Nabi Muhammad hijrah. Dahulunya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan agama Islam dengan sejarah sembunyi-sembunyi. Lalu turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk mensyiarkan agama Islam itu secara terang-terangan. Karena diutus mensyiarkan agama secara terang-terangan, Nabi Muhammad itu mendapatkan respon yang keras dari kaum kafir Quraisy dan menentang ajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu tempat perlindungannya diboikot sama kaum kafir Quraisy. Nah, oleh sebab itu, karena terjadinya respon yang keras, tidak menyenangkan dari kaum kafir Quraisy, itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Madinah untuk menenangkan diri dari permasalahan yang terjadi, yaitu proses hijrahnya Nabi Muhammad. Ada yang tahu proses hijrahnya Nabi Muhammad? Nah, yang pertama itu karena sebab adanya permasalahan yang terjadi di antara kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu memutuskan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan menjalankan prosesnya. Yang pertama yaitu Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidur.
Nabi menggantikan Nabi di tempat tidur. Maksudnya ketika saat Nabi kaum kafir Quraisy itu mencari Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad ini lagi tidur. Nabi Muhammad ini mau menjalankan proses hijrahnya. Akan tetapi Nabi Muhammad itu dikepung rumahnya oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Ali pun masuklah ke kamar Nabi Muhammad. Lalu dia membangunkan Nabi Muhammad SAW itu dan menyuruh Nabi Muhammad itu kabur dari tempat perlindungannya. Nah, pas waktu itu Nabi Muhammad pun mengikuti idenya Ali untuk lari dari rumah Nabi Muhammad dan meninggalkan rumah tersebut. Lalu digantikanlah proses Nabi Muhammad tidur oleh Ali. Nah, jadi ini supaya untuk mengelabui kaum kafir Quraisy agar tidak menemukan Nabi Muhammad SAW. Ngerti? Maka di sini akan disimpulkan apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini itu apa? Kita bisa mengerti apa itu artinya hijrah, tujuan Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Madinah, lalu reaksi kaum kafir Quraisy bagaimana menentang atau tidaknya kepada Nabi Muhammad, lalu proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu seperti apa saja, dan kita bisa juga mengambil sikap dari Nabi Muhammad SAW itu yang berakhlakul karimah untuk bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini paham? Paham. Nah, pada kali ini karena jam pelajaran kita sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi